Akan mengundang Roh Kudus hadir dalam hati kita masing-masing sambil diiringi lagu meditasi. Next slide, Kak. Kita berdoa dalam hati masing-masing. Kita bernyanyi bersama-sama untuk membuka ibadah kita dari lagu Sion nomor 428, Taman Tempat Berdoa. Satu dalam doa. Allah ya Tuhan kami,
Yesus Kristus yang kami sembah, terima kasih buat hari ini ya Tuhan. Setelah hari bekerja kami Tuhan, pada hari ini Tuhan boleh mengizinkan kami untuk berkumpul untuk memuji Engkau dan bersama sama lain. Ya Tuhan, kami serahkan ibadah ini hingga nanti pada akhirnya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan buat saudara kami yang belum hadir, apabila mereka dalam keadaan sakit, sembuhkan mereka. Apabila dalam keadaan mereka kurang em, keinginan untuk ikut pada kegiatan ibadah berikutnya, Tuhan yang menghiburkan mereka, yang menjaga hati mereka. Dan pujian Yesus di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Next slide, Kak. Kita dengarkan lagu pujian Tell It to Jesus dari Not Beautiful Family. Wah, bapaknya sama anaknya bajunya sama. Are you weary? Are you heavy hearted? Tell it to Jesus. Tell it to Jesus. Are you grieving over joys departed? Tell it to Jesus alone. Tell it to Jesus. Tell it to Jesus. He's a friend that's well known. You know others, such a friend or brother. Tell it to Jesus alone. Lolo jauh ng dosa, laho to Jesus, laho to Jesus. Molo magsa putus pangaropa, pamuha to Jesus. Laho to Jesus, laho to Jesus. Pamuha sa sundin. Ay banado ale-ale, naunggoto sa sundin. Apagka berat beban hatimu, beritahu ke Yesus, beritahu ke Yesus. Apagka berduka karena bisa, beritahu ke Yesus sekarang. Beritahu ke Yesus, beritahu ke Yesus, ya sahabat yang kekal. Tak seperti sahabat di dunia, beritahu ke Yesus sekarang. Tell it to Jesus, tell it to Jesus, He is a friend that's well known. You know others as a friend or brother, tell it to Jesus alone. Baik, terima kasih. Apakah suara saya cukup jelas, Bapak Ibu sekalian? Jelas. Oke. Jelas. Shalom untuk kita semua. Selamat petang menjelang malam waktu saudara-saudara kami yang ada di Eropa. Selamat siang atau selamat pagi menjelang siang untuk saudara-saudara kami yang ada di Amerika yang barangkali bergabung. Dan selamat pagi subuh untuk sahabat-sahabat kami di Indonesia. Terpujilah nama Tuhan oleh karena kita boleh kembali disatukan di dalam wadah ini untuk bersama-sama mengikuti ibadah
malam permintaan doa. Izinkan saya share screen untuk bisa menyempurnakan firman Tuhan ini. Saudara-saudara yang terkasih, saya senang dan bersyukur oleh karena grup yang disebut dengan Pendoa Eropa ini terus boleh melangsungkan acara demi acara kegiatan ibadah. Dan puji Tuhan, terima kasih kepada Master Admin yang sudah juga memasukkan saya di dalam grup WA. Ya, ini merupakan sebuah kebanggaan dan kebahagiaan bagi saya pribadi. Terima kasih karena ini barangkali saya kalau tidak lupa sudah kali keempat grup ini mengundang kami, mengundang saya untuk boleh melayani sejak Maret 2023 hingga pada bulan November ini. Saudara-saudara sekalian, saya juga mengucapkan selamat datang kepada teman-teman. Ada beberapa saya kenal di sini, khususnya sepupu saya, Bapak Roy Siahan, Roland Siahan, yang boleh bergabung di grup ini, di Zoom ini, untuk beribadah bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, saya memang bukan pendeta, ya, atau awam yang ahli teologi, ya, karena saya selalu lihat ada beberapa pembicara-pembicara yang sangat baik yang menyampaikan firman Tuhan mengenai nubuatan, mengenai akhir zaman, ya, luar biasa, ya. Tapi saya memang bukan pendeta dan bukan ahli dalam nubuatan. Jadi setiap kali firman yang saya sampaikan berhubungan dengan apa yang saya baca, saya pelajari, dan berhubungan juga dengan kesaksian yang kami alami dalam kehidupan ini. Kali ini saya membawakan firman Tuhan sekaligus kesaksian hidup berjalan bersama Tuhan dengan doa. Dan saya percaya semoga ini memberkati kita semua. Dan kalaupun ini nanti lewat dari waktu yang ditentukan oleh karena ada kesaksian, saya memohon saudara-saudara untuk boleh tetap bersukacita untuk mendengarkan firman Tuhan ini. Saudara-saudara terkasih, saya mau membawakan pelajaran ini dari buku Alkitab 2 Tawarik 20 ayat 1 sampai 24. Barangkali kita boleh sama-sama membuka Alkitab kita atau gadget kita, karena kita akan belajar di sana tentang sebuah doa yang disampaikan oleh seorang raja pada saat tekanan yang luar biasa datang dalam hidupnya. Saudara-saudara terkasih, topik dua ini sudah biasa kita dengar dan kita sudah pahami sebenarnya. Dalam perspektif teologi, doa adalah sarana yang Tuhan siapkan untuk berkomunikasi dengan Dia. Jadi doa itu adalah alat komunikasi kita dengan Tuhan. Kalau firman Tuhan adalah, atau Alkitab, alat komunikasi Tuhan dengan kita. Doa ini sangat penting pada zaman akhir ini, saudara-saudara. Karena sangat strategis dalam hidup kita. Sangat baik kita mendalami Alkitab, firman Tuhan, buku-buku roh nubuat, dan sebagainya. Sangat penting kita mempersiapkan diri buat kedatangan Yesus dengan mempelajari nubuatan dan sebagainya. Tapi jangan lupa, kalau saudara lebih banyak membaca daripada berdoa, ini kurang sempurna. Ya, seringnya doa-doa semakin sedikit, mungkin kita perkuat dengan membaca atau ikut-ikut Zoom mendengarkan firman Tuhan. Padahal doa adalah alat komunikasi kita dengan Tuhan yang sangat penting. Kalau saudara-saudara, saya mencek, melihat, men-searching, kata doa dan turunannya
ada 344 kata di dalam Alkitab. Ya, artinya cukup banyak kata-kata tentang doa di dalam Alkitab. Doa sering disalahgunakan oleh umat Tuhan. Saya kadang-kadang berpikir, kenapa ya sekarang umat Tuhan sepertinya kurang powernya dalam berdoa. Ya, mohon maaf ini, kadang-kadang saya juga melihat kenapa doa seorang pendeta terkesan seperti kurang punya kekuatan dibandingkan pada zaman dulu. Apakah kitanya yang salah, ataukah Tuhan yang makin jauh? Ini kadang-kadang masuk dalam pikiran saya. Kenapa ya doa ini kurang power pada zaman sekarang ini? Ternyata saudara, karena kita salah dalam mengartikan doa. Kenapa saya katakan salah? Ada 3 hal yang saya lihat, termasuk saya sendiri, pada saat kita berdoa. Yang pertama, kita berdoa karena perlu saja. Jadi doa itu kita anggap seperti meminta saja, perlu saja. Jadi ketika saya perlu sama Tuhan, saya berdoa. Kalau saya nggak perlu, saya nggak. Padahal tadi doa itu adalah alat komunikasi. Bahkan Tuhan Nubuat katakan doa itu seperti nafas. Yang butuh atau tidak butuh, kita kan selalu bernafas, saudara. Bahkan tidur saja pun tanpa kita sadari, kita bernafas. Ya. Kemudian, doa itu kita seperti memaksakan sebuah kehendak kepada Tuhan. Dan yang paling parah adalah ketika kita berdoa, kita katakan amin, tapi kita mencoba mengatur Tuhan untuk mengikuti apa yang kita minta dalam doa kita. Jadi 3 hal ini sangat berbahaya, saudara-saudara. Kita berdoa karena perlu saja, mungkin karena kita sedang sakit, mungkin karena ada persoalan datang sama kita, mungkin kita dalam tekanan yang luar biasa, baru kita berdoa. Tapi kalau kita aman-aman, kerja bagus, uang banyak, berhasil dalam segala hal, goodbye Tuhan. Ya, jadi Tuhan hanya seperti tempat yang terakhir. Padahal Tuhan katakan, kasihilah aku dengan segenap hatimu, jiwamu, pikiran. Harus Tuhan itu nomor 1. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Tapi kata-kata Alkitab itu jadi berubah. Carilah terakhir Tuhan. Ya kan? Padahal Tuhan kan, carilah dahulu aku. Tapi kalau kita berdoa, cari yang terakhir siapa? Tuhan. Kalau ada masalah, kita cerita ke orang tua kita. Kalau ada masalah, kita cerita sama sahabat kita. Tapi kalau sudah mentok semua, baru kita datang kepada Tuhan. Alangkah sedihnya kalau saya seperti Tuhan. Saya membayangkan bahwa saya hanyalah alternatif terakhir. Bukan the one and the only. Seharusnya Tuhan itu adalah satu-satunya. Dan hanya Dia tempat kita meminta pertolongan. Otoritas Allah dan memperalat Allah demi kepentingan dan keuntungan pribadi adalah pribadi, lepas dari sikap memuliakan Allah di dalam doa. Kita harus mempercayai otoritas Allah. Nah, sekarang pertanyaan, bagaimana supaya doa itu berkenan kepada Tuhan? Saudara harus ingat Ibrani 13 ayat 8, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selamanya. Artinya, saudara, kalau ada yang salah di dalam power doa, sesungguhnya adalah masalah kita. Tuhan pencipta itu sama. Tuhan yang memelihara, menuntun bangsa Israel dengan kehebatan itu sama. Tuhan pada zaman Yesus, pada waktu Yesus menjelma jadi manusia itu punya power, bisa menyembuhkan, memulihkan, sama hingga hari. Tidak ada yang berbeda dari Tuhan. Kitalah yang semakin merosot di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Saudara, kalau kita buka 2 Tawarik 20, ayat 1 dan 24,
Di sana saudara akan temukan bagaimana supaya doa kita berkenan kepada Tuhan. Yang pertama, saudara-saudara sekalian, kalau kita berdoa, berdoalah dengan kejujuran. Artinya hatimu yang berdoa, bukan bibirmu. Tidak perlu menutup-nutupi sesuatu di hadapan Tuhan. Karena sebelum kau ucapkan juga, Tuhan sudah tahu isi hatimu sesungguhnya. Tetapi sesungguhnya kenapa kita harus berdoa? Dia mau melihat kejujuran kita datang kepada. Kalau sudah perhatikan dan baca 2 Tawarik 20, ini adalah kisah bagaimana Bani Moab dan Bani Amon bersatu dengan orang-orang Meuniam untuk berperang melawan Josafat. Sehingga ketika dilaporkan kepada Raja Josafat, dikatakan ayat 2, satu pasukan yang besar datang dari seberang Laut Asin dari Edom, menyerang Tuanku. Sekarang mereka di Hazezon Tamar, yaitu En-Gedi. Apa yang terjadi? Josafat sama seperti kita, manusia biasa. Josafat menjadi takut, lalu memutuskan mencari Tuhan. Ia mengumumkan puasa kepada seluruh Yehuda dan berkumpul meminta pertolongan. Yang mau saya garis bawahi adalah kejujuran Josafat. Dia tidak pura-pura kuat. Ya. Dia menunjukkan juga kepada bangsanya bahwa hatinya takut. Sehingga dia mengumumkan puasa kepada seluruh Yehuda. Artinya bangsanya tahu rajanya takut. Jadi saudara-saudara, ketika kita menghadap Tuhan, kita harus jujur. Kalau kita bilang takut, Tuhan aku takut. Tuhan aku sedih. Tuhan aku kecewa. Kalau kita marah kepada kehidupan, marah kepada seseorang, jujur saja kepada Tuhan, aku benci sekali sama si A. Dia sangat menyakiti hati. Kejujuran inilah yang dibutuhkan oleh Tuhan. Karena saudara tanpa saudara pun meminta sama Tuhan, Tuhan bisa campur tangan. Dia tahu apa yang kau doakan. Dia bisa langsung turun tangan. Tapi dia mau mendengar dari anaknya permohonan yang jujur, keterbukaan. Ya, sama seperti pasangan ya. Pacaran waktu kita juga berkeluarga, sebelum kita berkeluarga kita punya pacar ya. Paling senang kita kalau pacar kita itu jujur kan. Ya. Tapi kalau udah dia berbohong, dia sudah menipu, ya, dia bilang umpamanya dia di rumah, padahal dia nggak di mana, padahal dia di mana. Wah, kita merasa sakit hati kan. Tapi ketika dia jujur dalam segala hal kepada kita, maka kita beranggapan dia sangat mencintai kita. Yang kedua, saudara-saudara, doa itu harus dinaikkan dengan mata iman yang tertuju kepada Tuhan. Setelah saudara jujur kepada Tuhan, maka naikkanlah doa dengan percaya kepada Tuhan. Makanya saudara lihat itu bagaimana Raja Yosafat mengumpulkan bangsanya, kemudian orang Yehuda berkumpul. Ini ayat 4, meminta pertolongan dari Tuhan. Ya, mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaat di rumah Tuhan di pelataran. Dan inilah doanya, saudara. Kalau saudara baca nanti, tidak perlu saya baca satu persatu, saudara baca di rumah. Indah sekali doanya. Dia berdoa dari 2 Tawarik 20 ayat 6 sampai yang ke-12. Ya. Ada 6 ayat atau 7 ayat doanya. Sangat indah doanya. Tapi kalau saya baca, inti doanya adalah Yosafat menggiring umatnya dan dirinya untuk tertuju kepada Tuhan. Ya. Dia tidak membesar-besarkan ketakutannya dalam doanya. Kalau saudara nanti baca saudara-saudara di sana. Tapi dia menyebut-nyebutkan bagaimana kebesaran Tuhan di dalam doa. Jadi saya mau sampaikan kepada saudara, ini juga pengalaman saya. Ketika saudara sampaikan doa, ingat ya, ketika saudara bersuara, mamanya berdoa di kamarmu, kan disuruh Tuhan kita berdoa di kamar, artinya saudara harus bersuara. Ada juga doa dalam hati ya, tapi doa yang Tuhan inginkan bersuara. Kenapa? Ada 2 telinga kita mendengar. Ya, saudara juga mungkin pernah mengikuti yang namanya motivasi ya, sering eh, mengedukasi diri, sering memotivasi diri yang kata-kata kan.
Jangan lebih sering saudara ucapkan ya kata-kata kesedihan. Boleh di awal, tapi jangan aku ini begini, aku ini. Ya. Tapi naikkanlah setelah sudah sampaikan hal itu, tapi sampaikanlah setelah itu, aku ini manusia berdosa Tuhan, tapi Engkau Allah yang ajaib, Engkau menebusku. Aku ini orang lemah Tuhan, tapi aku percaya Engkau sanggup melakukannya di dalam hidupku. Aku masih ingat Tuhan, tahun yang lalu Kau berikan aku begini, 2 tahun yang lalu. Artinya saudara, doa kita itu harus lebih banyak menyatakan iman kita. Ini prinsipnya. Kalau baca nanti saudara doa daripada Josafat ini, dia menyatakan, Tuhan Kau pernah melepaskan kami, Tuhan Engkau telah pernah eh, me- meng- mengalahkan musuh-musuh kami. Dia sedang menyatakan juga kepada umatnya, kita punya Tuhan yang ajaib. Jadi kalau kita memimpin doa kita dalam keluarga, ada di situ anak-anak kita. Harus yang keluar adalah kata-kata iman. Tuhan, walaupun kami saat ini sedang susah, kami percaya Engkau Allah yang sama, yang telah membelah laut teberau. Engkau Allah yang sama menurunkan mana. Begitu doa-doa kita, saudara. Sehingga kita saja yang mendengar, dikuatkan. Kenapa, saudara? Karena di zaman sekarang ini, saudara nonton YouTube, saudara nonton TV, saudara mendengar, bertemu sama teman-teman, semua yang rata-rata di keluarga adalah hal-hal yang merendahkan kebesaran Tuhan. Perhatikan, saudara. Peperangan di mana-mana. Ya, berita-berita pembunuhan sebagainya. Seolah-olah setan sedang berkata, where's your God? Di mana Tuhan? Curhat kita sama teman kita, datang teman kita bilang, aduh aku juga susah kali begini. Seperti tidak ada lagi kekuatan dan kuasa Tuhan di tengah-tengah kehidupan. Oleh karena itu kita harus belajar sekarang yang keluar dari mulut kita ini, baik dalam doa kita dan sehari-hari kita, adalah kata-kata di mana menunjukkan mata iman. Yang ketiga, saudara, doa yang dinaikkan itu mengakui kuasa dan otoritas Tuhan. Jangan pernah banggakan kemampuan. Jangan pernah sampaikan kehebatanmu sendiri. Tidak ada apa-apanya kita di hadapan. Tapi tinggikanlah kuasanya. Ingat-ingatkanlah Tuhan kita itu tentang kehebatannya pada zaman dahulu. Saya selalu berdoa selalu seperti itu. Tuhan, bukankah Engkau Allah yang telah membelah laut teberau? Bukankah Kau Tuhan yang telah memberi Elia makan dari burung gagak? Bukankah Kau Tuhan pencipta langit dan sekarang Tuhan, aku anakmu, manusia debu tanah ini, memohon kekuatan kuasamu yang besar pada zaman. Saya selalu menyampaikan hal itu kepada Tuhan. Aku percaya Tuhan, Engkau Allah yang mampu berkuasa melakukan apapun. Jadi saudara-saudara, ketika kita berdoa, jangan lebih banyak kesedihan-kesedihan yang kita ucapkan. Boleh di awal-awal. Tapi sampaikanlah, ingatkanlah Dia Sang Pencipta, bahwa Dia Tuhan yang sama. Mintakanlah turun tangannya. Mintakanlah power di dalam menjalani hidup. Yang keempat, saudara-saudara, doa yang dinaikkan mengakui kesetiaan Tuhan dalam 3 dimensi. Wah, apa artinya, saudara-saudara? Saudara, tidak boleh ada dalam diri kita sedikit pun keraguan Tuhan itu tidak setia, baik dahulu, sekarang, sampai selamanya. Ya, inilah maksudnya 3 dimensi waktu. Ya. Saudara mungkin dipelihara hidup Tuhan di masa yang lalu. Oke. Kemudian hari ini saudara mulai ragu-ragu ini. Mulai ada masalah datang kepadanya. Dan yang paling parah, saudara merasa masa depan sudah suram dan hidup. Makanya saya sangat heran sekarang di Indonesia, saudara. Tren bunuh diri sangat hebat, sangat banyak. Kenapa? Karena
kita tidak mengakui Tuhan itu dahulu, sekarang, dan selamanya sama akan memelihara hidup kita. Sekarang banyak manusia berpikir Tuhan tidak akan setia memimpin hidupnya di masa depan. Dia melihat masa depan itu suram. Dia merasa sudah tidak kuat lagi menjalani hidup. Dia merasa sudah putus asa, saudara. Sehingga dua-dua kita kadang-kadang sudah tanpa kita sadari adalah dua-dua putus asa semua. Dua-dua yang sedang merendahkan kebesaran Tuhan. Inilah yang menurut saya pribadi membuat dua-dua kita ini, mohon maaf, kekejian di hadapan. Dua-dua yang tidak mengenakan di hadapan. Sama seperti kalau anak kita, ya, saya pengalaman, saya punya anak dua, yang satu sudah mau tamat kuliah, yang satu masih kelas 3 SMA. Kalau dia datang kepada saya meminta pertolongan, ya, kemudian umpamanya dia merendahkan saya, dia mengatakan, ah bapak nggak baik, bapak begini, ya, bapak nggak perhatikan saya, begini. Dibandingkan dengan dia bilang, Pak, saya masih ingat bapak dulu kasih saya begini. Saya masih ingat 3 minggu yang lalu waktu saya minta bapak kasih begini. Sekarang Pak, aku percaya bapak pasti kasih aku beli ini lagi. Ketika anak saya mamanya mengingatkan kebaikan-kebaikan saya, kemudian dia mempercayai bahwa saya itu sama dahulu sampai sekarang, maka mudah hati saya ini tersentuh daripada dia bersungut-sungut. Dia bilang bapak nggak perhatian, padahal karena mungkin saya sedang sibuk, ya, sedang asik dalam pekerjaan, kemudian lupa apa yang dia minta, kemudian dia korek-korek itu menyakitkan. Jadi saudara-saudara, ketika kita berdoa sama Tuhan, yang harus kita lakukan adalah akui Dia Allah yang setia dahulu, dimensi yang pertama, hari ini, dan selama-lamanya. Jadi jangan ada keraguan menghadapi hari esok. Itulah yang dilakukan oleh Raja Yesus. Yang kelima, ini yang paling penting dan yang saya sudah lakukan, saudara, dan yang sering kita lupakan. Kalau saudara perhatikan yang terakhir, saudara, ketika Raja Esra selesai berdoa, mereka berdoa. Coba dia saudara-saudara 2 Tawarik 18 ayat 31-32. Ya. Yosafat memerintahkan para penyanyi. Ya. Coba perhatikan saudara, lucu saya merasakan ini, ya. Ketika mereka mau disuruh siap berperang, justru Raja Yosafat, sorry, ayat, maaf, bukan, ayat yang ke-21, ya, 2 Tawarik 20, ayat 20-21. Ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian Tuhan dan memuji Tuhan dan semarak kekudusan para Tuhan keluar di hadapan orang senjata. Sambil berkata, bersyukurlah kepada Tuhan. Sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setia. Jadi, Raja Yosafat menempatkan para penyanyi di depan pasukannya. Jadi paling depan, saudara. Sambil bernyanyi-nyanyi. Ingat, kalau peperangan, kan tidak boleh sebenarnya ribut, saudara. Ya, harus pelan diam-diam, kan? Tapi lucunya ketika mereka mau naik, mau berperang itu, mereka bernyanyi-nyanyi dan lagunya. Nanti kita di surga akan tanya ini kepada Yosafat, gimana lagunya? Bersyukurlah kepada Tuhan, sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setia. Perhatikan saudara 22. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menaikkan pujian. Apa kan? Tuhan membuat pengadangan terhadap Bani Amon dan Bani Moab dan orang-orang pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Lalu Bani Amon dan Moab bangkit melawan penduduk pegunungan Seir untuk menumpas dan memenangkan mereka. Sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling membantu untuk membunuh. Ingat saudara, bangsa Israel tidak berperang, tetapi Tuhan turun tangan sehingga Bani Amon, Bani Moab dan pegunungan Seir saling membunuh. Tidak ada luka sedikit pun, tidak ada kelelahan sedikit pun dari bangsa Israel. Karena apa, saudara? Karena mereka datang dengan
puji-pujian kepada. Saya sudah pernah juga sampaikan di sini saudara kesaksian itu. Sekarang juga saya sadari saudara bahwa kita terlalu banyak berucap kata-kata daripada kebenaran. Makanya saya kalau udah menghadap Tuhan, saya akan lebih banyak nyanyi. Nyanyi yang saya karang-karang sendiri. Atau nyanyi dari lagu Sion. Saya kadang-kadang bilang sama Tuhan, kau sudah tahu nih isi hati. Apa yang mau sampaikan kepadamu saat ini. Tetapi yang belum kau tahu adalah nyanyian. Sekarang berkenanlah kepada. Jadi kadang-kadang saya nyanyi di rumah, ketika sendiri, ketika saya di kantor sendiri, ketika saya di mobil apalagi sendiri menuju kantor. Saya kadang-kadang stop parkir suatu tempat, saya nyanyi-nyanyi untuk dia. Setelah saya nyanyi-nyanyi, saya bilang Tuhan, kau sudah tahu apa yang mau kusampaikan. Berkenanlah Allah yang ajaib mengabulkannya. Tapi kalaupun tidak, itu pasti yang terbaik. Saudara-saudara, ingat saudara-saudara, bahkan Tuhan menciptakan satu malaikat yang hebat untuk memimpin nyanyian, puji-pujian, musik. Jangan lupa ya, seringnya kita pikir, suaraku fals. Aku kurang pandai bernyanyi. Saya juga sama, saudara. Waktu kecil bapak saya marah karena suara saya fals. Ya. Kalau saya dekat dengan suara dua, saya jadi suara dua. Pada saya suara satu. Dekat dengan suara tiga, saya jadi suara tiga. Tetapi ketika saya melatih diri saya untuk bernyanyi-nyanyi sama Tuhan, akhirnya saya bisa kuartet, saya bisa bernyanyi. Jadi jangan takut saudara fals. Kalau di depan orang saudara fals mungkin diketawain. Tapi ketika saudara datang dalam doamu dan nyanyianmu kepada Tuhan, itu tidak akan pernah berlalu di hadapan Tuhan. Itu sangat menyenangkan hati. Karena Tuhan suka dengan nyanyian, suka dengan puji-puji. Perhatikan Yosafat membuat sebuah lagu khusus untuk Tuhan ketika mereka mau berperang. Dan alhasil Tuhan tersentuh dan Tuhan memenangkan pertandingan, peperangan. Yakobus 4 ayat 3, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu tidak kamu habiskan untuk memuaskan Tuhan. Ingat saudara, doa juga ada yang salah. Jadi kalau dua-dua kita menjawab Tuhan, periksa juga mana tahu kita salah dalam berdoa. Kita telah mendengar paparan tentang doa yang berkenan kepada Tuhan. Oleh karena itu sikap yang patut kita lakukan ketika berdoa adalah saudara-saudara. Pertama, buanglah gengsi dan kesombongan. Jujurlah apa adanya kepada Tuhan. Yang kedua, tetap sadari kedahsyatan dan kebesaran Allah. Jangan kita merasa setan lebih hebat dari Tuhan. Masalah lebih hebat dari Tuhan. Yang ketiga, tetap percaya kepada firman Allah dan janji-janjinya. Yang keempat, nantikanlah petunjuk Tuhan sambil tetap memandang kepada Tuhan. Saudara-saudara, saya mau memberikan sedikit kesaksian dan saya sudah sampaikan ini setiap kali saya menyampaikan firman Tuhan dan saya tidak pernah malu menyampaikan kesaksian. Puji Tuhan kalau saudara lihat foto ini, kami punya anak dua, sekarang sudah besar-besar, seperti saya katakan anak saya paling besar nama Michael, sudah mau menyelesaikan pendidikannya S1-nya dari pendidikan musik UNIMED. Anak saya yang kedua sekarang kelas 3 SMA, mau menyelesaikan pendidikan di SMA. Saudara kau perhatikan tidak ada yang kurang, bukan? Sehat, kuat, gemuk kami. Inilah karena Tuhan membungkus kami dan kemuliaan Tuhan. Tetapi ketika kami awal menikah, saudara, saya menikah dengan istilah sekarang kawin lari. Saya bawa ini anak orang untuk menikahnya di jauh tempat itu di Bandung. Sehingga sangat marah dan sangat benci mertua saya. Saya waktu itu masih kuliah saya belum selesai kelar. Oleh karena awalnya pun saya pengen sekali jadi pendeta, saudara.
Tapi papa saya tidak mendukung. Sehingga akhirnya saya kuliah, ada yang D3, ya kena hari sabar. Ya, nggak selesai, saudara. Waktu itu nggak selesai. Istri saya baru tingkat 1 atau tingkat 2 pendidikan guru. Saya bawa dia lari, saudara. Karena waktu itu saya juga sudah seperti putus asa atau seperti tidak ada lagi minat jalan keluar. Saudara, artinya kami menikah dengan tidak ada persiapan apa-apa. Minus, ya. Tentu saja orang tua, ya, orang tua saya mendukung untuk menikahkan kami dengan baik, ya, dengan biaya dari mereka. Sehingga akhirnya kami bisa menikah di gereja kita di Naripan oleh pendeta Sihombing waktu itu. Kemudian karena menikah saya pun belum tamat, istri saya juga masih kuliah, saudara bayangkan. Minta pertolongan dari orang tua saya, juga orang tua saya pas-pasan, karena mereka juga saat itu sudah pensiun. Ya. Minta pertolongan kepada mertua apalagi, ya, karena sudah diambil burunya tanpa seperti punya rasa hormat. Padahal mertua saya orang kaya, tidak ada bantuan yang sesuai yang diharapkan. Ya, bantu-bantu begitu lah, saudara. Puji Tuhan, 2 tahun menikah, hamil istri saya, lahir anak kami yang pertama. Itu dalam keadaan sungsang, ya, beberapa menit dia ketika keluar tidak bernafas, lahirnya sakit-sakitan. Wah, saudara, kalau saya mengingat masa-masa itu, saya berpikir tidak bisa menjalani hidup. Utang di mana-mana, uang nggak ada, tekanan yang berat, anak lahir, sakit-sakitan lagi. Tiap hari dia sakit, beli obatnya, minta-minta pertolongan lah untuk bisa membeli obatnya dan membeli makanan. Sampai-sampai waktu itu saya berpikir begini sama Tuhan. Ya, Tuhan, paling tidak bisa lagi anak ini jalan. Kalaupun memang harus mau kau ambil. Ya, karena saya, saya ingat dengan Daud, ya. Saya salah Tuhan. Walaupun memang Daud melakukan kesalahan terus anak yang pertama meninggal. Ini pun terjadi. Jadilah kehendak. Tapi dengan dina air mata saya bermohon dan istri kepada Tuhan. Puji Tuhan, saudara lihat anak kami yang paling besar ini sudah umurnya 22 tahun. Tuhan berkati dia, tidak pernah lagi sakit-sakitan, gemuk dia sekarang. Bahkan dari semenjak di SMA, dia sudah bisa cari uang sendiri. Karena dari SD kami leskan dia piano, sekarang dia sudah mengajar les piano. Dari mulai SMA sampai dia kuliah, sepeser pun tidak ada uang keluar dari kami. Karena dia membiayai hidupnya sendiri. Kemudian saya ingat tahun 2000, waktu dia lahir, hidup kami susah terus. Tidak pernah selesai hutang. Ya, istri kuliah akhirnya bisa selesai. Saya juga ambil jurusan lain, bisa selesai. Tapi ekonomi terus seperti itu. Karena dari minus, saudara-saudara. Gali lubang, tutup lubang. Tahun 2005, hamil istri saya. Kemudian saya bilang sama Tuhan, kalau dia lahir anak laki-laki Tuhan, maka kami akan nazarkan dia akan menjadi pendeta. Ya, walaupun dalam hati saya pengen perempuan, saudara. Karena yang paling besar sudah laki-laki. Dan kami semua kakak beradik laki-laki. Lahir anak laki-laki. Dan beri nama dia Abelard Jordan. Dari kata cross Jordan. Menyeberang sungai Jordan. Ya, kami berharap itu akan bisa menyeberang kepada hidup yang lebih baik. Abelard itu Allah bersama, nama istri saya dan saya. Dan puji Tuhan, saudara, dengan dua-dua air mata, setelah dia lahir, hidup kami drastis semakin baik. Saya dapat pekerjaan, mulai dari sales, kemudian supervisor,
saya manajer, saya kepala cabang, dan semua yang saya dapatkan pekerjaan saudara-saudara di luar dari kemampuan ekspektasi saya. Saya merasa mudah mendapat pekerjaan, mudah sekali saudara-saudara. Padahal skill saya, pendidikan saya sebenarnya tidak akan sanggup dalam posisi itu. Tetapi semua karena kasih dan karunia. Hingga akhirnya sekarang anak kami dan saya sudah selalu ingatkan dia sejak kecil. Mang, kau akan menjadi pendeta kelak. Karena hidup kita jauh lebih baik sekarang daripada sebelumnya. Saudara-saudara, ketika kami menjalani hidup juga, tantangan ekonomi lah yang paling berat kami harus ada. Tidak mudah, saudara-saudara. Di pekerjaan juga tetap ada masalah, tetap ada tantangan. Jadi hidup ini saudara sekalipun saudara-saudara dekat sama Tuhan, jangan berpikir saudara lepas dari masalah. Tapi saya melihat sekarang kenapa Tuhan izinkan kami menghadapi masalah untuk membentuk kami menjadi pribadi yang hebat. Saya paling ingat terjadi tahun 2004 di mana 1 tahun itu saya tidak punya pekerjaan, saudara. Saya melamar ke sana sini, tidak ada satupun yang menerima. Padahal kebutuhan untuk membesarkan anak begitu hebat. Awalnya saya dapat kerja yang bagus, tapi 2004 tiba-tiba saya diberhentikan dan saya tidak punya pekerjaan. Kami sudah berdoa, berpuasa, bahkan pernah kami lakukan sekeluarga doa semalam suntuk dari mulai jam 8 malam sampai jam 5. Tapi sepertinya Tuhan silent. Di akhir 1 tahun itu, hampir 1 tahun itu, saya sambil berlinang air mata bilang sama Tuhan begini, saudara. Dan anehnya waktu itu, saya terpilih menjadi ketua gereja. Saya terima atau tidak ya? Karena saya nggak punya kerja. Ya, saya tahu bahwa kalau mau menjadi pendeta ketua gereja itu harus ada juga support dana untuk kegiatan-kegiatan. Saya terpilih ketua gereja, saya nggak ada pekerjaan. Sudah 1 tahun menunggu. Ada rasa kecil, kesal. Tapi di saat itu saya bilang sama Tuhan begini, saudara. Tuhan, sekalipun kau berdiam seperti batu, tapi kau harus tahu satu hal. I still love you. Aku tetap mengasihimu. Dan aku akan terima ketua gereja ini. Lebih baik aku pinjam uang dari sana sini. Asalkan aku melayanimu dengan sepenuh. Beberapa minggu setelah itulah mungkin Tuhan sudah lihat iman saya berhasil. Itulah saya katakan lahir anak kami bernazar lagi 2006. Hidup kami dari hari ke hari semakin baik, semakin baik. Dengan kekuatan Tuhan. Bukan karena kekuatan keluarga, kekuatan manusia yang lain. Saudara-saudara yang terkasih, saya masih ingat juga di tahun 2017 ketika saya punya persoalan yang berat juga di pekerjaan, tekanan yang berat dalam pekerjaan. Pagi itu saya menangis, malam itu saya menangis dalam bantuan minta pertolongan Tuhan. Saudara tahu, pada saat saya bekerja di pagi hari, ada seseorang datang menjumpai saya. Resepsionis bilang, ada seseorang datang, Pak. Namanya si A. Oh, siapa? Saya nggak kenal, saya jumpai. Singkat cerita, saudara, dia hanya bilang begini sama saya. Ini Pak Loran, iya. Saya hanya menyampaikan kepada Bapak. Ini ada beberapa referensi. Coba telepon ini, Pak. Terus saya pikir dia mau jadi sales freelance. Saya bilang, oke, kalau nanti deal ini, gimana kira-kira perhitungan fee? Oh, enggak. Saya hanya memberikan nama. Ini, hubungi aja, Pak. Kemudian terus dia bilang gini, kata-kata terakhir ini. Memang di pekerjaan seperti ini, Pak, sangat membutuhkan kesabaran. Ya. Tapi, percayalah, Pak, ini bisa. Jadi dia seperti menguatkan saya. Dan dia nggak lama, hanya 10 menit. Dia bilang, Pak, saya permisi ya, saya ada kerjaan. Saya waktu itu nggak ngeh, tapi setelah beberapa saat saya berpikir, wah, siapa ini? Setelah itu tidak ada lagi komunikasi. Padahal dia minta nomor handphone saya. Ya nggak ada komunikasi. Jadi, dia seperti diutus Tuhan ataukah saya selalu nggak dia itu seperti malaikat yang datang khusus hanya untuk membilang,
kuatkan hatimu, ya. Jangan takut, ya. Engkau bersama-sama dengan Tuhan. Kayaknya saya seperti setelah dia pulang, seperti ada rasa ketenangan dalam hati saya. Dan saya baru tahu bahwa itu adalah utusan dari Tuhan. Sudah banyak lagi yang mau saya ceritakan, nanti terlalu panjang lebar. Tapi hal yang paling mau terakhir saya sampaikan adalah di tahun 2010 saya dapat pekerjaan di sebuah perusahaan yang berbeda dengan pekerjaan saya sebelumnya di kesehatan. Saya tidak tahu kenapa waktu itu Tuhan masukkan saya di sana sampai 10 tahun. Tapi sekarang saya baru sadari ketika saya di PHK tahun 2020 akhir dari sebuah lembaga perusahaan. Ya. Akhirnya, saudara-saudara, saya belajar ilmu itu, ilmu sertifikasi, dan puji Tuhan di tahun 2021 saya mulai menjalankan bisnis ini sendiri, seperti marketing freelance. Dan dalam 2 tahun, ini yang saya mau sampaikan puji-pujian saya kepada Tuhan. Dalam 2 tahun 2021 sampai 2022, penghasilan freelance saya sudah menyamai pekerjaan saya kurang lebih 20 tahun. Dalam 2 tahunlah kami bisa menikmati berkat-berkat yang luar biasa hebat. Kalau dari gaji saya dan istri digabung, masih kurang, saudara, sampai hari ini. Tetapi Tuhan kasih hikmat untuk mengerjakan pekerjaan secara freelance yang hasilnya sama dengan gaji saya selama ini 20 tahun lebih. Sehingga kini saya bisa dengan rendah hati saya katakan bisa membeli mobil untuk istri saya, bisa beli sepeda motor yang terbaik untuk kedua anak-anak saya. Bisa kami menikmati jalan sana, jalan sini. Bisa kami sampai ke luar negeri, keliling-keliling, saudara. Semua ini karena kasih Tuhan. Bisa kami bantu pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Bisa kami bawa retreat. Ini saya sampaikan bukan dengan kesombongan, tapi saya sedang meninggikan nama Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, Tuhan akan benar hidup. Jadi saudara-saudara yang terkasih, ingat 3B ini, saudara-saudara. Apapun keadaan kita, inilah yang saya kerjakan. 1 Tesalonika 5, 16-19. Bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padam tawar. Jadi ingat saudara, apa yang Tuhan kehendaki dari kita? 3 hal ini. Bersukacita, berdoa, bersyukur. 3 hal inilah yang harus kita kerjakan, khususnya tetaplah berdoa. Jangan berdoa pada saat engkau susah. Jangan hanya berdoa ketika engkau bahagia. Dalam segala hal, dalam segala situasi, mau senang, mau susah, sampaikanlah doa-doamu kepada Tuhan. Saya bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan yang saya tahu Dia dengar ini, bahwa saya telah menyaksikan kepada kita semua tentang kasih kuasa Tuhan. Modal kami adalah berdoa. Modal saya pribadi hanya berdoa. Inilah yang sedang saya turunkan kepada kedua anak-anak kami. Saya katakan kepada mereka, jangan takut kalaupun pendidikanmu pas-pasan. Jangan takut kalaupun tidak ada seorang pun yang menolongmu ketika menjalani hidup. Tapi pastikan saja kau berjalan bersama Tuhan. Maka tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Lihat papamu ini. Tidak ada seorang pun yang bisa menolong, yang bisa kuharapkan. Tetapi ketika papa bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, percaya sepenuhnya kepada Tuhan, maka hal-hal yang tidak pernah kau pikirkan itu diberikan Tuhan dalam hidup. Itu yang saya selalu tularkan, ingatkan kepada anak. Dan itulah yang saya mau sampaikan kepada kita semua. Ingat saudara ayat ini. Tuhan yang sama, pencipta alam semesta. Tuhan yang telah mengeluarkan bangsa Israel keluar dari Mesir dengan caranya yang hebat. Membelah laut terbelah, memberikan tiang awan, tiang api, memberikan makan mereka mana dan burung puyuh. Mengalahkan bangsa-bangsa hebat tanpa mereka berperang. Ingat, dia adalah Tuhan yang sama.
Kekuatannya hebat, saudara. Saya pribadi sudah merasakan kehebatan, kedahsyatan Tuhan itu luar biasa ketika kita sungguh-sungguh dekat di hati. Saya selalu sampaikan ini, ada sekarang kurang lebih 7 miliar manusia. Semua dikasih Tuhan. Tetapi jangan lupa, saudara, ada yang spesial di hadapan. Kita harus menjadi orang yang spesial di hati. Harus mata Tuhan tertuju kepada. Kita harus pastikan diri kita ini spesial. Karena begitu Tuhan putuskan spesial kita, berkatnya tidak akan pernah hilang. Lihat itu bangsa Israel, saudara. Ketika sudah Tuhan berkati bangsa itu, walaupun Tuhan tolak akhirnya menjadi bangsa pilihan. Tapi lihat, tetap mereka merasakan berkat hingga hari ini. Karena berkat diucapkan kepada Abraham. Maka keturunan Abraham tetap diberkati. Bangsa Israel tetap diberkati. Jadi kalau kita memilih dekat dan mengasihi Tuhan, maka keturunan kita juga akan merasakan berkat. Tapi sebaliknya, saudara, ketika kita sangat mengecewakan dan mendukakan hati Tuhan, maka kutuk juga akan terjadi sama kita sampai kepada keturunan kita ketiga dan keempat. Itu firman Tuhan. Oleh karenanya, pastikanlah doa itu adalah tanda cintamu kepada Tuhan. Berdoalah setiap saat, datanglah kepadanya setiap saat, berceritalah kepadanya setiap saat. Ketika saya di mobil, mau ke kantor, saya sering bilang begini sama Tuhan, di mana rumahmu Tuhan? Kalau seandainya kau punya rumah, kurang setiap hari aku akan berkunjung ke rumahmu dan bercerita kita sepanjang hari. Baru aku akan kerja. Pasti aku akan singgah. Aku akan memelukmu, kadang-kadang aku akan bercerita di pangkuanmu, kadang-kadang aku bercerita di pundakmu. Tapi aku tahu kalau aku lakukan itu aku akan binasa. Karena aku manusia berdosa. Tapi aku percaya kau ada di sisiku, saya bilang. Ketika saya berkendaraan, kau dengar aku ini. Oleh karena itu, harapannya mau bilang, I love you. Bersamalah dengan Tuhan. Apapun masalah akan kuhadapi kalau kau bersama-sama. Itu saja dua dosa itu kepada Tuhan. Selain saya berdiri kamu. Tetapi itulah yang mengantarkan kamu hidup lebih baik. Hingga percayalah, saudara, Tuhan kita sama dahulu, hari ini, kemarin. Apapun masalah, persoalan, kalau kita sungguh-sungguh berdoa dan datang kepadanya, Dia akan melakukan semua yang terbaik dalam hidup kita. Terima kasih. Tuhan memberkati semua kita. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih Pak Loran buat renungan luar biasa dan juga kesaksiannya. Kita akan melanjutkan ibadah kita. Mungkin bisa lanjut share screen. Ya, thank you Kak Sari. Next slide. Kita dengarkan lagu pujian.
Setelah lagu pujiannya kita akan lanjut dengan kesaksian atau ada yang mau ditanyakan atau tambahan dari Bapak Ibu semua, dipersilakan. Ada yang mau bertanya ke Pak Lora atau ada yang mau kasih kesaksian? Tidak ada? Saya yakin kita semua memiliki kesaksian yang cukup indah yang sudah kita sampaikan kepada Tuhan pribadi lepas pribadi. Kalau begitu kita lanjut tuh ke slide berikutnya, Kak. Kita tutup ibadah kita malam hari ini dengan bernyanyi bersama dari lagu Sion nomor 54, Harap Allah beserta kamu. Allah beserta kamu, kamu tiap hari dan menyelamatkan kamu sampai kita bertemu lagi. Just today, so how can we? Dekat kaki Tuhanmu, bertemu, harap Allah beserta kamu. Harap Allah beserta kamu, lindungi
boleh bantu untuk doa tutup dan nanti memimpin doa Bapak kami. Baik, mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di dalam surga, Allah Bapa kami Abraham, Ishak dan Yakub, Bapa yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Sungguh hati kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu, oleh karena kami telah menyelesaikan ibadah malam permintaan doa, hanya untuk kemuliaan bagi nama. Telah dikumandangkan nyanyian-nyanyian, puji-pujian, doa-doa, dan khususnya firman Tuhan yang telah kami dengar pada saat ini. Tuhan, saya tahu bahwa senjata kami yang paling hebat yaitu doa, sangat besar kuasanya. Sehingga setan berusaha agar kami tidak punya waktu untuk berdoa, mungkin dengan kesibukan kami, mungkin dengan gadget handphone kami, mungkin kami merasa tidak perlu lagi berdoa oleh karena masalah-masalah yang datang. Tetapi kembali kami diingatkan saat ini Tuhan, kami harus menggunakan senjata yang ampuh ini untuk mengalahkan semua godaan masalah yang datang dalam hidup kami. Kiranya kesaksian yang sudah hamba-Mu sampaikan kepada anggota grup pendua Eropa dan di Zoom ini, dan juga kepada nanti yang menyaksikan di saat-saat mendatang melalui YouTube, akan menjadi pengingat bagi kami, Tuhan yang sama dahulu adalah Tuhan yang sama hari ini, dan Tuhan yang sama yang akan masa depan. Kalau kami sungguh-sungguh mau datang dan percaya sepenuhnya kepada Engkau, Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang punya kehebatan, yang setan sekarang berusaha untuk merendahkan kehebatan dan kebesaran-Mu Tuhan. Tetapi Engkau masih tetap bekerja dengan cara hebat dan berkuasa itu kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mau datang kepada Tuhan. Secara khusus saya berdoa kepada seluruh pengurus dari pendua Eropa ini, pada seluruh anggota yang selalu setia datang menghadap-Mu Tuhan. Berkati mereka, pelihara hidup mereka, berkati keluarganya, istri, suami, anak-anak. Berkati pekerjaan, usaha, maupun pendidikan dari anak-anak Tuhan ini. Sehingga mereka walaupun jauh dari tanah kelahirannya, mereka akan tetap terlindungi, dipelihara oleh kasih kemurahan Tuhan. Apapun yang mereka hadapi masalah, barangkali ada yang berduka cita, hiburkan Tuhan. Yang lemah iman, kuatkan Tuhan. Yang sedang sakit, sembuhkan ya Tuhan. Yang sedang bergumul dalam persoalan, berikan pengharapan yang teguh dan berikan jalan keluar yang pasti kepada mereka. Sehingga mereka akan bersukaria, bersukacita, dan percaya bahwa Engkau Allah yang hidup, yang menuntun hidup masa yang lalu, menuntun hidup hari ini, dan memberikan masa depan yang cerah. Bila ada dosa kesalahan kami dalam ibadah ini, berkenanlah Engkau mengampuninya, supaya kasih dan kewenangan Tuhan menjadi bagian kami. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih daripadamu ya Allah Bapa, damai sejahtera dari engkau Tuhan Yesus Kristus, dan penghiburan dari Roh Kudus akan mengurapi, memberkati kami semua yang sudah hadir ini maupun yang akan menyaksikan di hari mendatang, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami doa Bapa, kami persembahkan doa ini. Sama-sama kita. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.
Makasih Pak Loran buat doanya juga dan buat doanya. Demikian acara kita pada malam hari ini. Mungkin eh, Kak Santi mau share atau sampaikan ucapan terima kasih. Terima kasih Istan sudah bawa acara pada malam hari ini dan berlangsung dengan lancar. Dan juga terima kasih buat yang sudah doa syafaat. Ada Yosafat Hamonangan dan Kak Bernike. Terima kasih atas doa-doanya. Dan untuk pembicara kita malam hari ini, Pak Loran Napitupulu, saya ucapkan terima kasih sudah membagikan banyak firman. Saya masih ingat firman yang pertama saya dengar dari Bapak adalah waktu itu bagaimana kita dibentuk. Itu merupakan firman pertama yang saya dengar dan masih eh, saya simpan dan selalu saya lihat di YouTube berulang-ulang. Terima kasih Pak Loran atas firmannya dan sedikit dari kami bisa bagikan ada sertifikat dari pendoa Eropa dan perbaktian kita malam hari ini sudah kita rekam dan akan kita share di YouTube Pendoa Eropa dan kita yang mungkin belum sempat hadir atau menyaksikan firman Tuhan secara utuh bisa dilihat lagi di link YouTube kita di Pendoa Eropa. Sekali lagi terima kasih Pak Pendeta, sorry, maaf, terima kasih Pak Lorenati Tupulu. Bagi saya Bapak seperti Pak Pendeta menjelaskan dengan jelas dan saya bisa mengerti. Dan untuk saya mengingatkan lagi untuk kita semua untuk subscribe Pendoa Eropa di YouTube Pendoa Eropa dan bisa dilihat banyak sekali firman-firman Tuhan yang bisa kita eh, lihat di sana dan bisa di-share ke saudara-saudara kita atau yang belum sempat hadir dan bisa di-like agar banyak kita bisa mengajak banyak orang untuk melihat dan kita tidak perlu pandai berfirman Tuhan tapi dengan men-share eh, firman Tuhan yang kita sudah ada di pendoa Eropa dengan begitu banyak jiwa yang akan diselamatkan. Begitu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Dan untuk yang lainnya yang mau menyampaikan salam untuk Pak Loran, silakan saya berikan waktu kesempatan. Terima kasih banyak Pak Loran atas Ya, firman. sama-sama Ibu Poli. Terima kasih Pak Loran. Ya, sama-sama Terima Ivana. kasih Saudara Loran. Oh, Ibu Femi 80 tahun ulang tahun dia. Iya, iya. Terima kasih. Ya, Selamat Iya, ulang tahun Oma. selamat Tuhan, selamat ulang tahun ya, Oma Femi. Ya, ya, atas berkat Tuhan. bagus sekali ininya apa tuh firmannya bagus sekali Pak Loran.